Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana Ardiansyah dengan NIM 23500811336. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang microservice arsitektur. Nah, microservice arsitektur merupakan gaya arsitektur perangkat lunak yang di mana sistem perangkat lunak tersebut dibangun menggunakan kumpulan layanan kecil atau microservice yang berdiri sendiri, masing-masing merepresentasikan satu fungsi atau kapabilitas bisnis tertentu. Setiap microservice ini atau setiap layanan ini memiliki siklus hidupnya sendiri dan dapat dikembangkan, diuji, dideploy, dan diskalakan secara independen. Kemudian ini adalah karakter-karakter dari microservice arsitektur. Di sini ada loose coupling, di mana setiap layanan yang saling terpisah dan tidak bergantung secara langsung pada implementasi internal layanan lain. Kemudian ada single responsibility, yang mana setiap microservice fokus pada satu fungsi bisnis spesifik saja. Kemudian ada independent deployment, yang dimana perubahan pada suatu layanan tidak mengharuskan redeploy seluruh sistem. Selanjutnya ada polyglot teknologi, di mana setiap layanan dapat menggunakan bahasa pemrograman, framework, atau database yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kebutuhannya masing-masing. Kemudian ada communication over network, di mana layanan berkomunikasi melalui protokol jaringan seperti HTTP atau REST, gRPC, atau message broker. Lalu di sini adalah untuk sejarah perkembangan microservice arsitektur. Sejarah evolusi arsitektur perangkat lunak bermula dari pendekatan monolit tradisional yang menyatukan seluruh komponen dalam satu basis kode. Namun dengan menggunakan arsitektur monolit ini sering terjadi kendala, masalah skalabilitas dan pemeliharaan saat sistem membesar, saat sistem tersebut terus dikembangkan. Kemudian untuk solusi awal muncullah arsitektur service oriented atau SOA pada tahun 2000-an. Meskipun implementasinya masih dianggap kompleks karena ketergantungan pada middleware yang berat, kemudian evolusi ini mencapai puncaknya dengan lahirnya konsep microservice itu sendiri sekitar tahun 2010 yang dipelopori oleh raksasa teknologi seperti Netflix dan Amazon. Sudah didefinisikan secara formal pada 2014 oleh James Lewis dan Martin Fowler. Pendekatan modern ini mencegah aplikasi memecah aplikasi menjadi layanan kecil yang independen dan kini semakin masif diadopsi berkat dukungan teknologi kontainer atau Docker dan juga orkestrasi seperti Kubernetes. Dan ini definisi terkait atau konsep-konsep terkait. Di sini ada API Gateway yang merupakan komponen perantara antara klien dan kumpulan microservice. API Gateway ini bertugas untuk mengatur routing, autentikasi, otorisasi, serta agregasi data dan beberapa layanan. Kemudian ada Service Discovery, di mana ini mekanisme untuk menentukan lokasi layanan secara dinamis, terutama karena instance microservice dapat berubah akibat scaling dan atau redeployment. Kemudian ada containerization, di mana teknik pengepasan aplikasi dan dependensinya dalam kontainer agar dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Dan ada orchestration, di mana proses pengolahan, deployment, scaling, dan monitoring kontainer microservice secara otomatis. Dan yang terakhir ada event-driven architecture, mana ini merupakan pola
komunikasi asinkron berbasis event sering digunakan untuk mengurangi ketergantungan langsung antar layanan. Ini merupakan model-model microservice arsitektur. Secara umum, microservice terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu client, API GET, kumpulan microservice, serta infrastruktur pendukungnya, seperti database, message broker, dan untuk monitoring. Dan dalam implementasinya, terdapat beberapa pola umum, antara lain database per service, di mana setiap microservice memiliki database sendiri untuk menjaga independensi dan konsistensi batas layanan. Kemudian ada synchronous communication, merupakan layanan berkomunikasi secara langsung menggunakan REST, yaitu Representational State Transfer, atau gRPC, yaitu Google Remote Procedure Call. Kemudian ada asynchronous communication, layanan berkomunikasi melalui message broker, misalnya menggunakan Kafka atau RabbitMQ. Yang terakhir ada circuit breaker, yaitu pola untuk mencegah kegagalan berantai ketika suatu layanan tidak responsif. Contoh penggunaan microservice arsitektur. Microservice arsitektur sendiri banyak digunakan pada sistem berskala besar dan dinamis, seperti contohnya ada platform streaming, misalnya layanan video on demand, di mana layanan autentikasi, katalog, rekomendasi, dan pembayaran dipisahkan. Kemudian untuk e-commerce dengan microservice terpisah untuk manajemen produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Kemudian ada sistem perbankan digital atau fintech, di mana membutuhkan stabilitas tinggi dan ketersediaan layanan. Nah, contoh masing-masingnya yaitu seperti untuk autentikasi itu menjadi sebuah fungsi tersendiri, kemudian seperti katalog menjadi fungsi tersendiri, sehingga itu dinamakan sebuah microservice, di mana layanannya dibagi menjadi sebuah layanan-layanan kecil yang terpisah. Kemudian ini adalah keuntungan menggunakan microservice arsitektur. Pertama, ada skalabilitas tinggi, karena setiap layanan dapat diskalakan secara independen sesuai bebannya masing-masing. Kemudian ada maintainability, di mana ini dapat karena ukuran layanannya yang kecil, sehingga pemeliharaan dan pengembangannya lebih mudah dilakukan. Kemudian ada resilient. Resilient ini karena microservice arsitektur memecah fungsi menjadi fungsi-fungsi kecil, sehingga kegagalan suatu fungsi atau layanan tidak akan menghentikan seluruh sistem. Kemudian fleksibilitas teknologi, di mana tim dapat memilih teknologi yang paling sesuai untuk setiap layanan mendukungnya. Kemudian ada DevOps, mempercepat proses continuous integration dan continuous deployment. Dan untuk kerugian dalam penggunaan microservice arsitektur sendiri, yang pertama ada kompleksitas sistem, karena microservice arsitektur itu memecah fungsi-fungsi menjadi fungsi kecil, sehingga sistem terdistribusi lebih sulit dipahami dibandingkan sistem yang dibangun menggunakan monolit arsitektur, karena monolit arsitektur menyimpan semua layanan dalam satu bagian, tidak terpisah-pisah. Kemudian ada overhead komunikasi, di mana komunikasi jaringan antar layanan menambah latensi dan potensi kegagalan. Ini dapat terjadi karena setiap layanan yang terpisah-pisah, sehingga komunikasinya dapat terganggu, sehingga dapat terjadi kegagalan. Kemudian ada manajemen data, di mana konsistensi data menjadi lebih kompleks karena database terpisah. Karena setiap layanan dipisah-pisah, kemudian untuk bahasa pemrograman, kemudian framework, dan juga database
dapat berbeda-beda untuk setiap pelayanannya, sehingga manajemen data juga akan kompleks. Kemudian keamanan, masalah keamanan ini karena banyaknya endpoint meningkatkan permukaan serangan. Sehingga karena setiap pelayanan itu memiliki endpoint-nya masing-masing, sehingga serangan yang dilakukan dapat terjadi di berbagai layanan atau fungsinya masing-masing. Tidak seperti dalam monolit yang menjadi satu bagian di mana endpoint-nya ada di bagian itu sendiri, yang menjadi untuk pencegahan serangan pun lebih mudah dilakukan dibandingkan microservice yang endpoint-nya ada di setiap layanannya. Yang terakhir itu biaya infrastruktur, karena microservice memecah satu bagian menjadi banyak-banyak bagian kecil, sehingga biaya untuk pembuatan infrastruktur tersebut membutuhkan tooling yang lebih kompleks. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang microservice arsitektur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.